Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, Rabbama waradat 'alaikal anwaru fawajadatil qalba mahsuwan bisuwaril athar. Bisa jadi nur Allah itu akan mendatangi hatimu. Hatimu akan dipenuhi dengan cahaya Allah, berupa ail ulumu wal ma'ariful ilahiyah, yaitu ilmu-ilmu pemberian dari Allah dan juga kemakrifatan yang bersifat ketuhanan. Bukti adanya cahaya di dalam dirimu, kamu banyak merasakan pemberian ilmu. Ada pemahaman-pemahaman tentang ketuhanan. Ini ilmunya bukan ilmu membaca lalu kamu tahu, bukan. Ada pemahaman-pemahaman dari Allah, ya, tentang dirimu, tentang manusia, tentang nafsu, tentang ruh, tentang kehidupan, bahkan tentang Tuhan itu sendiri. Siapa Tuhan bagimu? Apa peran Tuhan terhadap dirimu? Itu akan bisa difahami. Itu semua oleh karena adanya nur Allah yang memberikan. Makanya dikatakan al-ilmu nurun. Jadi cahaya dalam hati itu ya bukan hatinya lalu dilihat ada cahayanya, bukan. Kamu merasakan banyak masukan-masukan setiap hari. Seterang apa cahaya dalam dirimu, ya sederas itu ilmu yang diberikan oleh Allah kepadamu. Ada orang setiap hari, setiap sudah seminggu nggak ada pengetahuan apa-apa, yaitu ya adamul ilmi bisyai', dia tidak ada pengetahuan apa-apa. Ini menunjukkan tidak ada cahaya. Ya, di tempat gelap saja apa yang Anda temukan? Ya, tidak menemukan apa-apa. Baru setelah cahaya itu tampak menyinari, kamu bisa menemukan berbagai hal. Oh itu. Fawajadatil qalba makhsyuwan bisuwaril athar. Di saat nur Allah mau mendatangi atau Allah memberikan nur kepadamu, ternyata hatimu masih sibuk. Aibu allaqon bisuwaril mukawwanat. Hatimu belum selesai, masih sibuk ingin jadi orang kaya, pengen punya jabatan, ingin kehormatan. Ini kesibukan, hatimu masih sibuk. Min amwalin wa auladin wa ghairihim. Masih sibuk dengan anak-anakmu, dengan duniamu, dengan istrimu, disibukkan dengan itu hatinya. Apa yang terjadi? Fartahal bin haitsu nazala. Allah akan mencabut kembali. Ya, inilah artinya membutuhkan kesiapan. Berkali-kali ibarat tempat itu, kalau tempat itu belum siap, ya kapan kita akan merasakan, mendapatkan ilmu, petunjuk-petunjuk dari Allah, bahkan memahami Allah itu sendiri? Ya, tidak akan sampai. Orang saja misalkan memberikan
penjelasan berita gembira kepada kamu, kamunya masih sibuk dengan keinginanmu. Ya, kapan bertemunya? Ya, kadang kita pengen mendapatkan nasihat dari seseorang. Ya, sementara HP-mu saja yang 2 itu sibuk terus. Habis ini ada yang nelpon lagi, ada yang nelpon. Ya bagaimana kamu bisa mendengarkan? Dan orang yang akan memberikan nasihat juga enggan, malas. Kamunya disibukkan terus. Ya, matikan HP-mu, diletakkan. Ya dengarkan. Ini belum ada persiapan. Nur itu memang didatangkan dari Allah. Dari mana? Ya dari Allah sendiri. Bisa saja kamu diberikan aktivitas zikir. Nah, Allah mungkin akan memberikan pertolongan padamu, tapi ternyata hatimu ini belum selesai. Kalau hati belum selesai, saat itu, selama itu, cahaya itu belum akan turun ke dalam hatimu. Makanya setiap hari, tidak pernah ada masukan apa-apa. Hari-harinya disibukkan dengan apa yang kau lihat, dengan kesibukan sehari-harimu. Ya usaha sehari-hari, ya itu saja yang disibukkan. Padahal Allah akan selalu memberikan ilmu. Dan ilmu itu penerang. Juga ilmu berdampak kepada ketenangan hati. Nah, kalau hati kita masih terlalu sibuk, ya sibuk dengan sesuatu yang hilang, sibuk dengan sesuatu yang belum datang. Itu terus, mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, yang dipikirkan itu. Bagaimana mungkin cahaya itu kan datang sehingga kamu merasa setiap hari diberikan ilmu oleh Allah. Kita tahu di dalam Islam itu ya diantaranya ya sholat, ada puasa, ada zakat, haji. Itu sebetulnya tidak perlu kau buka-buka kitab-kitab lagi juga akan tahu. Ya, artinya substansinya sholat itu apa, tujuannya apa, sholat itu yang memerintahkan siapa, terus dilakukan harus bagaimana, oleh siapa saja. Ini bisa dibedah dengan, kalau kamu ada ilmunya, kau bisa bicara tentang sholat saja itu bisa berjam-jam. Ibarat kalau kamu sudah tahu akarnya, maka semuanya akan terlihat. Muaranya dari sana, ada batangnya, ada ranting-ranting, ada daunan, ada bunganya, ada buahnya. Nah, termasuk berbagai persoalan yang menghambat pohon itu bisanya tidak berbuah. Kenapa? Itu semua bisa dibahas semua, membutuhkan kajian-kajian. Ini ilmu-ilmu dari Allah, kalau sudah diberikan kepadamu akan paham semua. Mungkin kita sadar salah satu di antara yang diperintahkan kepada umat Nabi, yang dirisalahkan oleh Nabi, itu satu-satunya untuk semua umat, yang sakit, yang sehat, yang kaya, yang miskin, apa yang tidak bisa dilupakan, tidak bisa ditinggalkan, yang harus dilakukan. Utamanya bagi mereka yang sudah baligh dan berakal, sudah dewasa, dan itu sholat.
Selain sholat masih bisa, masih ada klasifikasinya sendiri. Kalau ini semuanya sehat ya harus, sakit tetap jalan. Nah itu semua punya nilai-nilai. Makanya dikatakan ujung-ujungnya ketemu as-sholatu imaduddin. Baru ketemu, tidak hanya bicara as-sholatu imaduddin apa, nggak paham. Yang pokoknya begitu, sholat itu tiangnya agama. Ya persoalannya bagaimana bisa dikatakan tiang. Dan itu akhirnya ujung hikmahnya apa? Menunjukkan istislam. Keislaman itu kita rela, kita menyerah, kita pasrah, ya, membuktikan kita setia atau tidak kepada Tuhan. Sampai yang sakit pun nggak bisa berdiri duduk, nggak bisa duduk, tidur terlentang, nggak bisa tidur miring, nggak bisa lagi lihat, dan seterusnya disolati. Itu akan bisa kita pahami semua. Fartahallat min haitsu nazalat. Jika yang terjadi dalam hati kita itu masih penuh dengan kesibukan-kesibukan kepada selain Allah, maka cahaya itu tidak akan datang. Akan kembali lagi ay minnal makani alladzi nazalat fihi, akan kembali ke tempatnya lagi. Li'annaha mutahhiratun muqaddasatun. Oleh karena cahaya Tuhan itu yang pada akhirnya akan berwujud berupa ilmu-ilmu dari Allah, itu merupakan hal yang suci. Fala tahillu fil qalbil mudnisi, dia tidak akan datang menempat di dalam hati yang masih kotor bil aghyari, dengan selain Allah. Makanya kata Allah, wa idza farauta fansab, selesaikan di dalam hatimu itu, bersihkan dari ketergantungan, dari harapan-harapan, keinginan, cita-cita selain Allah. Hatimu untuk Allah saja. Selain Allah, soal pekerjaan, kehidupanmu, keluargamu, silakan di akalmu saja. Jangan sampai masuk ke dalam hati. Tetap kita bekerja, tetap kita beraktivitas, tetap kita berakal. Bagaimana solusinya? Bagaimana penyelesaiannya? Tetap dengan akal semua, nggak usah masuk ke hati kesibukan itu. Baru ketika hatimu sudah kosong dari semua itu, wa ila rabbika farghab, ana bakat, baru kamu ada bakat bisa mencintai Tuhan, atau Tuhan akan mencintaimu. Selama engkau masih menyibukkan dengan selain Allah di dalam hatimu, di sana banyak peluang-peluang kamu mencintai banyak hal dan mempertahankan berbagai hal selain Allah itu. Selama ada yang kau cintai selain Allah, selama itu juga kamu tidak akan bisa mencintai Allah. Hatimu sudah penuh dengan selain Allah dan semuanya diinginkan, semua dicintai. Bagaimana mungkin kamu akan kedatangan cahaya dari Tuhan? Padahal cahaya itu sebetulnya akan banyak memberikan ilmu. Dengan ilmu itulah kamu tidak merasa sempit. Hati yang sempit itu karena tidak ada ilmu, tidak ada cahaya, dan tidak ada petunjuk apapun. Ya seperti kamu tersesat di hutan yang lebat itu pada malam hari, bagaimana berjalan juga banyak
Apa uyut kah? Akar pepohonan yang melintang. Wah, kamu jatuh lagi, bangun, berjalan keblosok. Ya seperti itu. Maka dibutuhkanlah cahaya. Oleh karena itu farigh qalbaka. Nah, makanya wa idza faraghta, ketika kamu sudah selesai, fangsab. Yang menyelesaikan siapa? Ya rumah kita ingin bersih. Yang membersihkan siapa? Suruh tetangga. Ya kamu sendiri. Setelah bersih, yang menikmati siapa? Kita sendiri. Yang merasakan kita sendiri. Ya sama ketika rumah kita sudah sekian tahun tidak dihuni, ya isinya begitu, kotor semua. Banyak binatang-binatang. Itu setelah dibersihkan, ya kita sendiri yang bersihkan, yang melakukannya. Keindahannya kita sendiri yang merasakan, yang melihat, dan kita yang menikmatinya. Farigh qalbaka minal aghyar, kosongkan hatimu dari aghyar. Aghyar itu asal katanya ghairun. Ghair itu bukan, ghairullah, bukan Allah. Nah, karena ghair itu selain Allah itu banyak, dijamakkan akhirnya al-aghyar. Ay ta'alluqi bi ghairi mayulaka. Kosongkan hatimu dari ketergantungan dengan selain Tuhanmu itu. Dari mana awalnya mengosongkan ketergantungan kepada selain Allah? Ya diawali kita harus memutuskan sebab akibat. Sebab itu dicipta oleh Allah, akibat dicipta oleh Allah. Sebab itu tidak ada mempengaruhi akibat, tidak. Kerja kerasmu bukan sesuatu yang membuat kamu kaya. Terbukti ada orang yang tidak kerja keras, menurut kamu dia orang kaya. Sampai doamu pun ini juga bukan kausalitas dengan hasil, bukan suatu persambungan sebab akibat dengan hasil. Kamu malamnya diberi doa, terima kasih saja. Kamu diberi ibadah berdoa. Kamu manggil Tuhanmu dan Tuhanmu sudah menjawab panggilanmu. Selesai. Nah, yang terjadi dalam persoalan doa, kamu menunggu kapan hasilnya. Saya setiap malam berdoa, setiap minggu saya istighotsah. Hasilnya kapan? Ini ketidakfahaman, ini kebodohan. Ketahuilah ketika kau malam hari itu berdoa, istighotsah dan sebagainya, itu pemberian Allah, ibadah pemberian Allah, sudah diterima oleh Allah dan nanti akan dibayar oleh Allah. Kapan bayarnya? Oleh karena perjalananmu yang berat itu bukan sekarang di dunia, tapi nanti ada perjalanan di akhirat. Allah mementingkan bayaran itu untuk di akhirat saja. Sekalipun doamu gelepotan, hatimu menghadap kepada Allah, berharap. Apakah berharap diberi dunia atau berharap diberi akhirat, tetap dicatat oleh Allah. Innallaha sari'ul hisab. Cepat langsung ditulis.
tertulis langsung diterima oleh Allah dan itu disiapkan untuk di akhiratnya. Nah, bodohnya kita menunggu kapan hasil. Wong linglung tapa. Doamu, pahala doamu sudah diberi, bahkan disimpan oleh Allah di sana. Untuk di akhirat yang lebih penting untuk keselamatanmu, anak-anak dan istrimu. Kamunya masih nunggu mana hasilnya, mana uangnya. Uang itu buat apa sih? Buat di dunia hanya sebentar. Ditumpuk banyak juga ujung-ujungnya kamu yang duluan mati, ditinggal atau hilang lagi. Ini kan kasih sayang Allah itu nyimpannya jauh di sana. Sama orang tua juga yang bijak. Dia menabung untuk anaknya, ya kan? Tidak anak diberi, mintanya berapa? Mintanya jajan 100 ribunya, 100 ribunya, nggak ada simpanan apa-apa buat anaknya. Giliran orang tuanya mati, nggak bisa jajan lagi karena ayahnya mati. Akhirnya jajannya asal-asalan saja, kadang 500 perak, kadang 2000, kasihan kan? Nggak punya tabungan apa-apa. Jadi sama orang tua yang bijak juga begitu. Di samping memberikan jajan seperlunya, Apa sih yang mau dibelanjakan di sekolah? 10.000 cukup. Tapi orang tuanya menabung. Ya, dilihat. Oleh karena anak ini baik, anak kita ini rajin, aku senang melihatnya. Setiap kali kita mendapatkan rezeki banyak dari Allah, kita tabungkan. 3 juta saya tabungkan. Ada lagi 5 juta saya tabungkan. Tapi kalau anaknya tidak taat, semaunya sendiri, mana mungkin orang tua berpikir begitu. Tidak terpikir. Tapi ketika anaknya rajin, taat, hormat kepada orang tua, kita sebagai orang tua itu ya nggak usah banyak mikir. Begitu dapat uang 5 juta, nih 3 juta saya tabung, 2 juta masih lebih kok dipakai. Nggak cuma-cuma, dengan kerelaan. Nah, nanti giliran selesai sekolah, ya kan, anak bisa dibelikan kebutuhannya. Itu yang mengatur siapa programnya? Orang tua. Begitupun kita, makhluk manusia, hamba Allah, Allah yang mengatur. Percaya sajalah. Nah, sekarang yang terjadi malah kamu belum merasa diberi terus. Mana doaku setiap malam, setiap minggu saya istighosa. Tetap saja nasib saya begini, bodoh. Makanya jalankan terus doamu, jangan berhenti. Abaikan soal hasil. Yakin saja doamu pemberian dari Allah. Bukan hanya pemberian dari Allah, doamu dilipat gandakan, diberi lagi oleh Allah, yaitu yang namanya pahala. Pahalanya bukan hanya diletakkan di dunia, remeh kalau di dunia. Karena sesuatu yang bernilai tinggi disiapkan untuk di akhirat, bukan hanya untuk dirimu, kamu dan keluargamu. Ini kan kasih sayang Allah. Akhirnya kalau kita paham doa ternyata begitu, ya kita harus selalu pengen berdoa. Bahkan dikatakan ad-du'a mukhul ibadah. Daripada ibadah-ibadah yang lain, doa itu adalah sesuatu yang lebih bisa menghadapkan hati kita kepada Allah. Sekalipun motivasinya oleh karena kebutuhan, tapi lumayan hatinya kamu saja saat sholat dengan berdoa lebih menghadap mana hatimu? Berdoa aja. Ya karena persoalan dapur kan. Tapi lumayan Allahnya itu kena. Nah, kalau kita melihat doa dari sisi seperti itu, kita penting berdoa terus.
pengen berdoa terus. Sudah kaya juga saya akan berdoa terus. Berdoa akhirnya bukan karena kebutuhan saya butuh minta berdoa. Ini model proposal terus. Orang yang itu jalinan Allah sedang pengen dekat denganmu. Akhirnya semuanya doa semua. Ketika kau memanggilnya, ya Rozak, ya, itu doa juga akhirnya. Bukan hanya panggilan. Fartahalat bin haitsu nazalat. Oleh karena hatimu masih sibuk dengan selain Allah, lalu lintasnya terlalu sibuk, maka nur itu kembali. Dia tidak mau. Fala tahillu fil qalbil muddis. Nur Allah itu tidak akan mau menempat di dalam hati yang kotor oleh aghyar, oleh selain Allah. Farigh qalbaka minal aghyar, kosongkan hatimu dari semua itu. Bergantung dengan hal-hal dengan selain Allah, kosongkan. Wamhu anhu suwarul asar, lebur semuanya gambaran-gambaran dunia itu. Gambaran-gambaran makhluk yang ada di dalam hatimu, hapus semuanya. Ya kalau kita terbiasa bergantung dengan makhluk, akan berat hati kita bergantung kepada Allah. Tapi kalau hati kita sudah terbiasa bergantung kepada Allah, maka hati kita pun tidak akan mau bergantung dengan makhluk. Ya saat-saat kita dagang lagi sepi, utang lagi banyak, nggak punya uang, apa yang terlintas? Uang kita di tangan orang lain. Wah, di sana uang saya 3 juta, di sana 1 juta. Wah, di jumlah ternyata ada hampir 100 juta. Kamu lelah sendiri. Itu menjauhkan kamu dari Allah. Sudah saja tahu sedang begitu perintahnya, aku harus Allah, atau sadar Allah sedang memanggil aku. Inilah aku sedang diberikan waktu oleh Allah untuk menghadap. Jadi menghadap kepada Allah itu ketika kita sedang kesulitan, oleh karena kesulitan pengen dirubah menjadi mudah, aku menghadap kepada Allah. Bukan begitu. Ketika kita ditimpa kesulitan dan kesempitan, kita akan mengatakan Allah sedang memberikan kesempatan untuk saya menghadap. Gak usah mikir yang lain-lain. Biarkan uang kita di tangan orang, ya biarkan saja dulu. Tetap hatimu buang dari selain Allah itu. Buang bergantung. Kalau dari sana bayar, dari sana bayar. Kan sekolah anak-anak juga ketutup, Pak. Ya, arane setan copong. Coba itu coba itu di ini. Dulu kan dengan mudahnya. Ya, itu menjauhkan dari Allah semuanya. Semakin gelap, kalau menjauh dari Allah, semakin ujung-ujungnya apa? Ribut. Ujung-ujungnya apa? Marah-marah. Ujung-ujungnya ya sampai bisa membunuh. Semakin sulit berurusan dengan hukum. Wah, semakin jauh. Bi alla tatawajja bi sayrika ila ghairi rabbik. Perjalananmu sudah wa mahwan usul asar bi alla tawajjah bi sayrika ila ghairi rabbik. Perjalananmu jangan sampai kau melihat apapun selain Allah. Perjalananmu, perjalanan hatimu melihat Allah saja. Fala yakulaka unsun illa bihi, sehingga tidak ada yang bisa membuatmu nyaman kecuali hatimu bersama Allah. Kalau kamu itu hatimu merasa nyaman kepada selain Allah, ini sadarlah kamu sudah dibeli oleh aghyar, sudah dibeli oleh selain Allah. Wa'timadun illa alaih, sehingga kita pun tidak akan mengandalkan apa-apa kecuali akan mengandalkan Allah saja.
Toh sebelum kita lahir ke bumi itu belum ada. Lalu kita ada diinginkan oleh Allah dan kita dipelihara oleh Allah. Nah, dan kita akan kembali kepada ya sudah, kehidupan kita ini Allah. Berarti siapa yang akan kau pentingkan? Ya Allah. Makanya kata Syekh An-Nafri, ana aula bika mimma ubti. Kata Allah, aku lebih penting bagimu daripada apa yang aku nyatakan di hadapanmu. Jika kau bisa mementingkan Allah dari dunia seisinya, menganggap Allah lebih penting, maka kata Allah, anta aulabi, kamu lebih penting bagiku mimma ukhfi, dari apa-apa yang aku sembunyikan. Dunia seisinya sudah dinyatakan di hadapan kita, ada semua. Lalu apa yang belum ada, yang masih disembunyikan, yaitu akhirat. Apa yang diinginkan dari akhirat secara umum, yaitu surga. Kata Allah, kalau kau di dunia ini mementingkan aku daripada apapun yang sudah kunyatakan di dunia, maka aku akan mementingkanmu daripada surgaku. Fala yakunu illa fala yakulaka unsun illa bi. Hatimu tentram bukan karena uangmu banyak. Hatimu nyaman bukan karena kamu mendapatkan banyak sesuatu lah, kesenangan. Dan hatimu tidak bergantung dengan apapun. Hatimu tenang, tentram karena bersama dengan Tuhanmu. Dan hatimu mengandalkan Tuhanmu saja untuk urusan dunia juga urusan akhirat. Ini ngomong begini, sekira ada orang yang bantah, masa begitu? Terus saya balik omongan saya, benar atau salah? Bahwa ayo kita pentingkan Allah, tapi kan hidup juga penting. Wah, wis beli mancing. Duduk kelasnya, serius. Hidup kan penting juga, Kang. Ya, wis. Aman-aman. Ya sekarang dari mana sisi salahnya ketika saya mengatakan Allah lebih penting dari semuanya, dan ayo kita pentingkan Allah. Udah titik, gak usah banyak ngomong. Palingnya orang bodoh yang akan bantah. Kalau ada orang alim lalu bicaranya begitu juga membantah, ya bodoh juga. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah di atas semuanya, kok tidak ada yang lain di atas Allah. Semua di bawah Allah, semua di bawah aturan Allah. Ya wajar, Allah harus kita pentingkan. Yang kita inginkan saja itu Allah yang akan memberikan keputusan, akan diberikan atau tidak. Nah, diberikan atau tidak itu pun atas pilihan Allah. Baiknya, sebaiknya diberikan atau tidak. Kalau tidak, menurut Allah baiknya tidak diberikan, ya kita terima. Sekalipun kita menolak, tapi kata Allah, itu kebaikanmu tetap tidak akan bisa ditolak. Tetap akan datang kepada kita. Nah, setelah kau mengosongkan hatimu dari kesibukan-kesibukan selain Allah, dia sehari-hari bekerja, tapi ketika sendiri, bagaimana ya, saya kok begini terus nasibnya. Itu tuh semua sampah itu tuh, keluh kesah, tidak puas dengan hasil,
masih banyak angan-angan, pengen ini, pengen jadi itu, pengen jadi bos, jadi pengen ini. Jika hatimu sudah dikosongkan dari aghyar, yamla'u bil ma'arifi wal asrar, hatimu akan dipenuhi dengan pengenalan-pengenalan Allah. Hatimu akan dipenuhi dengan rahasia-rahasia Tuhan. Nah, makanya rahasia-rahasia Allah itu kan dititipkan di dalam hati yang sudah merdeka, hati yang tidak terjajah. Bagaimana mungkin saya akan menitipkan sesuatu yang berharga kepada orang yang dalam tekanan? Ya orang yang merdeka. Qala ta'ala, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Walladzina jahadu, siapapun dari orang banyak, dari siapapun yang bersungguh-sungguh fina, ingin menggapai aku, yang menginginkan aku saja, lanahdiyannahum, sungguh-sungguh akan aku berikan jalan petunjuk bagi dia, akan diberikan petunjuk. Yang sementara, nah sekarang banyakkan mana orang yang diberikan petunjuk jalan betul menuju Allah, dan dia banyakkan yang tidak. Sebab cita-cita manusia itu kebanyakan cita-citanya bukan kepada Allah. Paling tinggi cita-citanya sorga. Dan kalau sorga itu gambaran menurut Anda seperti itu, dan dinyatakan sebagai makhluk, ya saya juga akan meninggalkan cita-cita itu. Tetap cita-citaku adalah Allah. Dia tanpa sadar, terlepas kita doa ataupun tidak doa, sebetulnya kita ini butuh Allah kok. Butuh perlindungan, butuh bimbingan, butuh terang, ya untuk bisa melewati kegelapan dunia ini. Banyak jebakan-jebakan. Setan juga dicipta, iblis juga dicipta, yang lainnya dicipta. Ya semuanya untuk menguji kita. Lalu kepada siapa kita akan minta pertolongan? Kepada Allah. Ternyata dari pagi sampai siang, sore dan malam, kesibukan kita di situ semua tumplek-plek. Ya paling tidak nggak bisa sekali, nggak bisa 2 kali, sekali sajalah ada waktu kita untuk Allah, khusus untuk Allah. Sholat sih Kang, bukan itu sih emang hakmu, itu milikmu kok. Dilakoni asruk ora ya wis. Itu sudah diberikan oleh Allah. Sholat itu sudah jadi milikmu. Masa kita akan mengejar-ngejar kamu, sholat. Ya sudah. Semuanya paham sholat penting atau tidak. Kalau menurut Anda penting, ya sudah dijawab. Tidak penting, ya wis. Iya. Ini sesuatu yang sudah diberikan kepadamu. Bukan kewajiban lagi, tapi sudah jadi hakmu. Kayak baju, itu sudah jadi milikmu. Mau dipakai ya silakan, tidak dipakai ya silakan. Tapi yang baik dipakai atau tidak. Kamu nggak mau pakai baju, ya terserah. Tapi ya begitu. Itu li islahidz dzahir, itu namanya untuk membangun lahirmu. Wa taqaddama fi kalamil musannif kaifa yusriqu
qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'ati. Sudah dijelaskan di atas. Beliau mengatakan bagaimana mungkin hatimu akan diterangi, akan terang dengan cahaya, sementara gambaran-gambaran selain Allah, sementara rongsokan-rongsokannya itu untuk bi'atun finirati masih melekat di lubuk matamu. Beleke sirae, lu masih kandel. Bagaimana mungkin kau mau melihat terangnya? Penglihatan itu, keinginan-keinginanmu yang banyak itu anggap saja belak-belak itu di mata tuh. Sampai rapet, dicopoti dikit, sakit pakai air copot. Sudah juga masih remeng-remeng, pernah belekan kamu terus. Ya seperti itu. Wa idza kana kadzalik fala tastabti minhun nawal walakin istabti min nafsika wujudal iqbal. Ketika yang terjadi seperti itu, kamu dalam hatimu terlalu banyak rongsokan, percuma saja. Diberi lampu juga yang namanya gudang rongsokan, tetap saja lampu hiasan percuma, tidak ada nilainya sebab isinya rongsokan. Sholatmu rajin, baca Quranmu bagus, suaranya bagus, lagunya luar biasa, hatimu rongsokan isinya, itu perlu dibuang. Tapi kan katanya baca Quran itu kan termasuk zikir, termasuk bisa menjernihkan hati. Iya benar, tapi kamu tidak punya tekad ingin membersihkan hatimu. Kamu sibuk dengan yang kau baca, kamu sibuk dengan lagu-lagunya saja. Ujung-ujungnya manusia juga, ujung-ujungnya pengen penghormatan juga, ya jadi sampah lagi. Jika yang terjadi demikian, fala tastabti minhun nawal, kamu jangan menyalahkan Allah. Ya aku kan belum diberi hidayah, ya masa begitu terus? Ada upaya enggak? Kan begitu. Orang kalau nunggu-nunggu hidayah saja, ya ini kan harus ada upaya. Pengen enggak kamunya? Ya pengen. Lalu apa tindakan bagi orang yang menginginkan? Saya pengen berangkat ke Jakarta sebatas pengen, lalu tidak ada upaya apapun. Ya sampai kapan kita sampai di sana? Pengen itu dia disertai dengan tindakan-tindakan. Kamu jangan menyalahkan Tuhan. Walakin istabti min nafsika wujudal iqbali alika bimahwi suwaril aghyar min mir'ati qalbika. Salahkan dirimu saja karena kendor. Aduh saya kok belum ijabah juga. Orang paham. Ya karena kamu telat juga kamu mengurus hatimu. Jangan berbicara Allah telat memberikan pemberian kepadamu, tapi kamu yang telat mengurus hatimu. Kalau kamu sudah mengurus hatimu bersih, akan terlihat tujuan-tujuan Allah. Ketika Allah tidak mengijabah keinginanmu, kamu akan paham. Selesai kalau sudah paham. Bisanya kamu masih merengek terus kan kamu belum paham-paham. Ada orang misalkan hutang pada kamu dan ternyata dia belum bayar juga, tidak ada penjelasan apa-apa, berarti tidak ada paham kan? Salah paham akhirnya. Padahal kalau dijelaskan, oh tujuannya nanti Kang, saya nanti ini belum bisa bayar. Nah ini bayarnya nunggu ini. Nah, nanti uangnya saya nunggu ini dulu.
nanti bisa mencukupi untuk sampean. Nah, ada barang yang bisa aku beli nanti setelah uangnya ada pun belum saya kasih Kang. Nanti saya belikan barang itu murah kok. Tapi ada peminatnya di sana harganya mahal. Kita kan bisa bayar semuanya nanti. Mudah-mudahan oh iya. Tenangkan hatimu. Ya itu karena sudah paham. Salahkan dirimu. Segera salahkan dirimu. Jangan salahkan Allah belum berikan hidayah dan salahkan dirimu, kamu tidak berkeinginan. Ketika berkeinginan pun kamu belum ada upaya untuk menyambut hidayah itu. Kamu telat menghadap kepada Allah, tapi pengennya cepat-cepat mendapatkan pemberian dari Allah. Ini model apa ini? Orang menghadapi majikan saja kamu tidak menghadap mukamu, tanganmu ke belakang, sini uangnya, mau diberi model begitu. Ya menghadap saja dulu, bicara baik-baik, senangkan dia, nanti juga diberi. Caranya bagaimana segera menghadap Allah? Bimahwi suwaril aghyar min mir'ati qalbika. Tidak lain dengan mengusir semua aghyar di dalam pandangan mata hatimu. Buang kabeh. Cita-citamu Allah, keinginanmu Allah, harapanmu Allah. Dengan cara apa? Bil mujahadah. Dengan mujahadah, yaitu dengan kesungguh-sungguhan. Merangin hawa nafsu atau memerangi nafsu ya dengan kesungguh-sungguhan. Betul-betul aku menginginkan Allah. Dibuktikan ketika nafsumu ingin ke selatan, kamu ke utara. Wariyadati, dan juga dengan cara riyadhah, yaitu menindas jasad. Menindas jasad tuh bukan kamunya dijepit ning lawang nggak tutup. Ya. Keinginan-keinginanmu yang bersifat jasad, untuk jasadmu dikurangi. Ya baju yang penting bersih, ya layak dipakai. Uang ya secukupnya saja. Makan ya secukupnya saja. Nah itu menandakan rohanimu yang dimanjakan, rohanimu. Baru waktumu akan banyak kepada Allah. Bahkan Allah akan memberikan waktu kepadamu yang luas. Dipercaya kalau sudah begitu, baru rahasia-rahasia Tuhan bisa dititipkan kepadamu. Tsumma qala huququn kainatun fil awqati wallahu a'lam. Al-Fatihah.